Bahkan tadi beliau katakan bahwa ada sejumlah kepala daerah yang langsung menelpon beliau. Ya. Beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Iya, membicarakan sosok Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat itu tidak pernah habis-habisnya ya. Ya, begitu dia dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu, beliau langsung membuat berbagai gebrakan. Ya, ada yang menilainya bahwa Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi itu, ya, dia sedang pansos, ya kan? Karena setiap aktivitas beliau itu selalu diliput, selalu di syuting ya. Sehingga orang mengatakan bahwa ya Deddy Mulyadi ini dia sedang pansos ya. Ya kalau menurut saya memang di era digital sekarang ini aktivitas-aktivitas kepala daerah itu ya perlu diliput ya, perlu disebarluaskan supaya masyarakat sangat tahu ya tentang aktivitas mereka seperti apa, keseharian dari para pejabat ini. Apakah mereka bekerja atau mereka sedang tidur di kantornya ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sejak dia dilantik. Jadi, berbagai aktivitas beliau itu selalu beliau liput dan itu disebarluaskan. Sehingga ada yang pro, ada juga yang kontra kan ya. Ada yang merasa senang, ada yang tidak ya. Begitulah kondisi di Indonesia ini ya. Selalu ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kali ini saya coba menghadirkan sebuah video pernyataan yang saya anggap itu pernyataan yang sangat mengejutkan sekali dari seorang Deddy Mulyadi. Kira-kira seperti apa pernyataan beliau itu ya? Coba kita simak bersama, ini videonya. Mungkin kalau di tempat lain rapatnya itu 7 kali. Saya begitu bangun jam 5 langsung telepon sekda, telepon kepala Bapenda, kemudian telepon salah satu kepala bidang. Jam 9 harus keluar surat keputusan tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya. Bila perlu, hari ini kita putuskan dan hari ini kita laksanakan. Ternyata nggak bisa Pak, sistemnya harus dimasukin dulu, baru bisa besok. Dan mungkin waktu menerapkan itu pikirannya pusing, ini apa yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi adalah berbalik. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Nah, gitu loh. Bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Naik pendapatannya mungkin kalau dengan sekarang sudah sampai 200 miliar, kenaikannya 100 miliar dalam waktu seminggu. Nanti setelah lebaran akan lihat lagi. Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia, di mana seluruh rakyat nagih pada gubernurnya masing-masing. Saya ditelepon Gubernur Jawa Tengah, gara-gara Pak Gub Jabar ini saya. Jadi harus membebaskan. Ya sudah saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Deddy saya juga mau melaksanakan. Sumatera Utara sudah melaksanakan. Dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Iya, Anda sudah nonton video itu ya. Menurut saya itu sangat hebat sekali ya. Jadi efek domino dari keputusan atau kebijakan Deddy Mulyadi itu terkait dengan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat itu ternyata ya mendapat respon positif dari berbagai daerah di Indonesia ya. Bahkan tadi beliau katakan bahwa ada sejumlah kepala daerah yang langsung menelpon beliau ya untuk menerapkan kebijakan yang sama, pemutihan tunggakan pajak kendaraan. Ini menurut saya suatu efek domino yang sangat luar biasa sekali dari seorang Deddy Mulyadi ya. Jadi karena kebijakan dia itu, karena keputusan dia itu, ya beberapa kepala daerah di Indonesia seperti yang beliau sebutkan tadi itu, mereka sudah mulai mengikuti ya keputusan atau kebijakan dari Deddy Mulyadi itu. Jadi itulah gunanya mereka harus saling berkoordinasi satu sama lain. Buktinya Deddy Mulyadi itu dia mendapat telepon dari beberapa kepala daerah, dari beberapa gubernur ya, terkait kebijakan beliau bahwa mereka juga akan menerapkan hal yang sama terkait dengan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Artinya mereka menganggap bahwa
keputusan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat itu keputusan yang tepat ya, keputusan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Buktinya begitu diberlakukan keputusan ini, orang berbondong-bondong untuk membayar pajak kendaraan bermotor di tahun berjalan ini. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa semestinya para kepala daerah di Indonesia mereka saling berkoordinasi satu sama lain ya. Artinya kalau ada visi, ada program, ada ide, ada gagasan dari kepala daerah lain yang itu bisa diterapkan di daerahnya, itu bisa dilakukan ya dengan menggunakan pendekatan ATM tadi itu ya, amati, tiru dan modifikasi. Jadi mereka jangan sampai mereka lebih mengutamakan ego mereka ya, ketimbang mereka harus mencari tahu, harus meniru apa yang dilakukan oleh daerah lain. Jadi itu sih yang ingin saya mau sampaikan ya, bahwa penting sekali para kepala daerah Indonesia itu untuk ya berkoordinasi, meniru, ya, mengikuti kalau ada kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan atau program-program ataupun mungkin gagasan-gagasan yang menarik dari kepala daerah lain. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu, bahkan sejumlah kepala daerah mulai mengikuti kebijakan beliau itu. Itu sih sebetulnya ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya ya. Kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya untuk di-share. Dan berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda ya terkait dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sejak dia dilantik 20 Februari lalu sampai dengan saat ini. Apa pendapat Anda? Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak belayang. Ya.